Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Supply and Chain Management, Makul Manajemen Operasional yang beranggotakan 1. Syahrial Ahmad dengan MPM 0178, 2. Noval Yusuf NPM 0182, 3. Muhammad Choirul NPM 0192, 4. Alga Dwiki NPM 0195. Supply and Chain Management merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Proses ini meliputi perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Fungsi Supply Chain Management. Supply Chain Management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. Supply Chain Management sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan bahwa ada yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Manfaat Supply Chain Management di antaranya 1. Mendapatkan kepuasan pelanggan, 2. Pemanfaatan aset yang tinggi, 3. Meningkatkan laba, dan 4. Menurunkan biaya. Selanjutnya, di sini terdapat gambar jaringan supply chain di mana chain 1 yaitu supplier merupakan jaringan yang bermula dari supplier yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Hal ini dapat berupa bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagang, suku cadang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu chain supplier manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufaktur. Bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, merakit, mengkonversikan, atau menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan kedua rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Selanjutnya, rantai supplier, manufaktur, dan distribusi. Awalnya, perusahaan manufaktur akan memproduksi barang, dan setelah barang sudah diproduksi, barang tersebut akan disalurkan ke pelanggan. Selanjutnya yaitu rantai supplier, manufaktur, distribusi, dan retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini Anda bisa memanfaatkan tahap ini untuk melakukan penghematan dalam bentuk jumlah, inventaris, dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Selanjutnya, rantai supplier, manufaktur, distribusi, retail, dan customer. Para pengecer atau retailer menaruhkan barang langsung ke para pelanggan atau pembeli atau juga pengguna barang langsung. Yang termasuk dalam kategori retail outlet ialah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan sebagainya. Kemudian di slide ini juga terdapat gambar supply chain dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, hingga akhirnya ke customer. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan memiliki
memiliki 3 komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu upstream supply chain. Perusahaan menempatkan diri sebagai penghubung dan koneksi utama kepada konsumen yang akan memasarkan produknya. Yang kedua, downstream supply chain. Manajemen yang bertugas mendistribusikan suatu produk ke konsumen atau pelanggan secara langsung. Hal utama dari pendistribusian ini adalah arah distribusi, transportasi, dan sistematika pergudangan. Yang ketiga yaitu internal supply chain. Sistem manajemen ini memiliki fungsi untuk mengelola pemasukan serta ketersediaan bahan baku dan pabrikasi. Internal supply chain memiliki aktivitas utama yang terdiri dari manajemen produksi dan pabrikasi untuk pengendalian bahan baku. Selanjutnya yaitu proses supply chain management. Yang pertama yaitu arus material. Proses ini melibatkan pemindahan bahan mentah dari pemasok ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Yang kedua itu arus informasi. Arus informasi ini berisi tentang prediksi permintaan, informasi perpindahan barang, dan juga pengupdatean status barang apakah sudah terkirim atau belum. Yang ketiga yaitu arus finansial. Proses ini diisi dengan pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, hingga persetujuan kepemilikan. Slide selanjutnya ada tantangan SCM. Tantangan SCM di sini kami membagi menjadi dua. Yang pertama ada kompleks struktur supply chain yang melibatkan banyak pihak-pihak dan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Tantangan SCM yang berikutnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini meliputi ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan seperti waktu pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Yang terakhir ada ketidakpastian internal. Ketidakpastian internal ini seperti kerusakan mesin, kinerja yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk. Kemudian slide yang terakhir yaitu solusi masalah SCM. Solusi masalah SCM yang dapat dilakukan atau melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Kemudian ada membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Kemudian menciptakan strategi partnership dengan supplier. Kemudian ada menggunakan pendekatan JIT atau just in time dalam melakukan pembelian, yang mana supplier mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kemudian ada menggunakan supplier seminimum mungkin. Selanjutnya memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Yang terakhir ada melakukan proses produksi setelah ada order. Terima kasih, matur suwun. Sekian presentasi dari kami atau materi dari kami. Bila ada kekurangan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.